Selamat datang di sejarah unik. Setiap hari, kita menggunakan benda-benda ini. Tanpa berpikir, tanpa bertanya, tanpa rasa bersalah. Semua tampak normal. Semua tampak aman. Semua terasa seperti bagian wajar dari kehidupan modern. Namun, sejarah tidak pernah sebersih itu. Banyak penemuan yang kita nikmati hari ini tidak lahir dari ide jenius, melainkan dari kegagalan manusia melindungi sesamanya. Berikut beberapa penemuan sehari-hari yang tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari penderitaan. Bagian pertama, saat rasa sakit disebut indah. Sepatu hak tinggi pertama kali muncul pada abad ke-15 di Persia. Bukan sebagai simbol kecantikan, bukan sebagai mode, ia adalah alat perang. Prajurit Persia menggunakannya agar kaki mereka tetap terkunci di sanggurdi kuda saat berdiri dan memanah. Hak tinggi memberi stabilitas, keseimbangan, dan peluang untuk bertahan hidup. Ketika hak tinggi masuk ke Eropa, fungsinya berubah. Bangsawan pria memakainya untuk menunjukkan status. Semakin tinggi haknya, semakin tinggi posisi sosialnya. Namun, sejarah menjadi lebih gelap ketika hak tinggi dipindahkan ke tubuh perempuan. Ia tidak lagi soal fungsi, ia menjadi soal kepatuhan. Perempuan dipaksa memakainya demi citra anggun, demi standar yang dibuat tanpa mempertimbangkan anatomi tubuh mereka. Tulang kaki tertekan, postur punggung berubah. Rasa sakit menjadi kebiasaan, dan perlahan penderitaan dinormalisasi. Jika sakit, itu dianggap wajar. Jika menolak, itu dianggap melawan. Ketika rasa sakit diberi label keindahan, penindasan tidak lagi terlihat kejam. Ia terlihat elegan. Bagian kedua, keselamatan yang ditolak. Pada awal abad ke-20, mobil berkembang dengan cepat. Kecepatan meningkat, jalan raya semakin ramai. Namun keselamatan tertinggal jauh di belakang. Kecelakaan mobil hampir selalu berakhir fatal. Tubuh terlempar keluar kendaraan. Kepala menghantam kaca depan. Dada remuk menghantam setir. Pada tahun 1959, seorang insinyur Swedia, Neil Blind, menciptakan sabuk pengaman 3 titik. Bentuknya sederhana, murah, efektif. Namun, banyak orang menolaknya. Namun meremehkan hal yang bisa mengakhiri hidup. Mereka merasa tidak bebas, merasa terjebak, merasa lebih aman tanpa perlindungan. Manusia sering salah menilai bahaya. Kita takut pada hal yang membatasi gerak. Seatbelt akhirnya diwajibkan bukan karena kesadaran kolektif, melainkan karena angka kematian sudah terlalu besar untuk diabaikan. Keselamatan datang terlambat, seperti biasa. Bagian ketiga, perjalanan tanpa pilihan. Koper modern berkembang pada abad ke-19 bersamaan dengan kereta api, kapal uap, dan perang besar. Namun koper bukan selalu tentang perjalanan menyenangkan. Bagi banyak orang, koper adalah simbol pengungsian. Perang memaksa keluarga meninggalkan rumah. Penganiayaan memaksa manusia melarikan diri. Seluruh hidup dipadatkan ke dalam satu kotak. Tidak semua perjalanan dimulai dengan harapan. Sebagian dimulai dengan ketakutan. Koper menjadi saksi bisu atas rumah yang tak pernah dikunjungi kembali. Dan bagi sebagian manusia, koper bukan alat membawa barang, melainkan alat menyelamatkan sisa hidup. Benda-benda ini tampak sederhana, namun sejarah di baliknya tidak pernah sederhana. Kemajuan tidak datang dari niat baik semata. Ia datang setelah luka terlalu banyak untuk disangkal. Mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukan seberapa nyaman hidup kita hari ini, tetapi berapa banyak penderitaan yang membentuknya. Karena seringkali manusia baru belajar melindungi diri setelah terlalu banyak yang
tidak sempat diselamatkan. Terima kasih karena telah menonton sampai habis. Silahkan komen untuk part 2-nya dan jangan lupa subscribe.